Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi yang sedang melakukan PKL atau yang sudah kembali dari PKL SMK Islam 1 Blitar. Berikut ini adalah tata cara atau tutorial untuk mengisi aplikasi PKL jika kalian sudah selesai melaksanakan PKL. Ayo simak dan jangan sampai ketinggalan, harus perhatikan semua karena ini sangat penting untuk kalian semua, karena nilai kalian yang kalian upload di aplikasi PKL ini akan dimasukkan di dalam e-raport. Oke, kita mulai. Pertama-tama cari aplikasi Chrome. Jadi di kalian harus ada browser ya, Chrome. Silahkan klik link yang diberikan oleh guru-guru pembimbing kalian, yaitu atau langsung cari aja di Google, ketik pkl.smkislam1blitar.sch.id. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita langsung login dengan mengklik ini yang pojok kanan, ada seperti ini namanya burger. Klik login. Nah, silahkan masukkan username dan password. Username-nya adalah NISN kalian, passwordnya juga NISN. Jadi ini misalkan yang saya uji, saya masukkan NISN, passwordnya adalah NISN. Baik, ini adalah tampilan login setelah masuk. Jadi setelah memasukkan NISN kalian, username dan password NISN, maka masuk tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah dengan mengeklik menu burger di sebelah kiri ini seperti ini. Yang kita lanjutkan dengan klik profil. Jadi kita memastikan profil kita apakah sudah sesuai. Nah, ini saya sudah upload foto profil. Jadi jika data kalian belum sesuai, itu silahkan nanti dirubah menggunakan klik edit profile. Nah, misalkan saya mau upload foto ini kalau di anak-anak semua yang masih baru itu tentu kosong. Nah, misalkan ini kita rubah, choose file. Nah, kita pilih. Ini sudah kita pilih, lalu kita simpan. Jangan sampai salah. Ini nama sesuai jasa, tempat tanggal lahir, alamat, ini ada nomor WA, email, ini emailnya di anak-anak adalah NISN dan @gmail. Ini bukan email sebenarnya, silahkan nanti diedit pada saat tadi edit itu dibenahi emailnya. Oke, terus ini di akademis, ini jurusan, kelas. Kalau kelasnya misalkan ini kurang sesuai, silahkan diganti ya. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Berikutnya, kalau profil sudah selesai, kita melangkah ke langkah selanjutnya. Untuk yang bagian di bawah profil ini ada pilih lokasi, absensi. Ini kita biarkan karena ini adalah menu untuk pendaftaran atau saat sedang PKL. Ini kita abaikan. Laporan ini juga kita abaikan. Presentasi kita abaikan. Ini rekap nilai juga kita abaikan. Nah, yang
kita perlu isi itu adalah rekap kehadiran. Nah ini. Oke, rekap kehadiran seperti ini kosong. Ini isinya adalah buku presensi atau kehadiran yang berwarna hijau itu. Silahkan itu dipoto bagian nama masing-masing lengkap dengan keterangan SIA nya, harus lengkap sampai tepi, dan filenya jangan lebih dari 2 MB ya, 2 megabit. Baik. Oke, kita pilih filenya. Nah, terupload file absensinya seperti ini. Nah, kita sesuaikan jumlah hadir kita berapa. PKL kita kurang lebih selama 5 bulan. Selama 5 bulan atau 6 bulan, silahkan di total hadirnya itu berapa hari. Misalnya ini hadir saya PKL ini saya tulis karena perkiraan sekitar 5 bulan itu bukan, kalau kalian semua harus dihitung ya, dihitung ini jumlahnya yang hadir berapa kehadiran ini. Jadi total hari berapa. Kalau saya misalkan saya isi 150. Oke, hadirnya 150. Terus izinnya misalnya di sini izinnya oke, sakit misalkan 3 hanya itu misalkan 0 berdasarkan ini di sebelah kanan ini ada SIA. Silakan kalau seperti itu dipastikan semuanya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai baru diklik simpan. Karena apa? Kalau kalian nanti misalkan klik simpan dan ternyata ada salah, maka tombol ini akan hilang dan tidak bisa diedit lagi. Jadi ini sekali simpan. Jadi sekali simpan ini maka akan tenggelam. Nah seperti ini. Ini sudah tidak bisa dirubah lagi ya, tombol-tombolnya sudah tidak bisa dirubah lagi. Oke, data berhasil disimpan. Ini juga sudah tidak bisa dirubah. Nah yang bawah ini hilang tombolnya. Oke, ini sudah untuk kehadiran anak-anakku. Berikutnya adalah pengajuan, ajukan sertifikat. Jadi ini rekap kehadiran, berikutnya adalah ajukan sertifikat. Oke, ajukan sertifikat juga sama. Jadi isi dengan data yang sesuai dengan kalian dan nilai kalian yang diberikan oleh industri. Jangan sampai keliru karena ini akan ditulis di dalam raport. Jadi harus betul-betul benar ya. Oke, selanjutnya yang berada di formulir pengajuan cetak sertifikat ini adalah bisa berupa sertifikat yang ada di industri. Jika kalian sudah dapat sertifikat dari industri, silahkan juga diupload di sini. Karena apa? Itu sebagai pedoman pengambilan nilai atau rekap nilai yang kita akan jadikan kita masukkan di e-raport. Oke. Jadi kalau sudah dapat sertifikat industri, silahkan tetap diupload di sini. Jadi nanti di bagian bawah itu ada menu untuk upload sertifikat. Nah, oke, lanjut saja. Ini kita pilih industrinya. Misalkan saya berada di Sakti Komputer. Nah, ini. Oke, kita klik Sakti Komputer, maka di sini sudah muncul nama pimpinan dari Sakti Komputer, Ibu Lili. Ini silahkan bisa diedit, ditambahi nama lengkapnya dan gelarnya.
silakan ditambahkan. Jadi intinya jika nama ini belum nama lengkap, silakan diberi nama lengkap. Kalau ada gelarnya silakan ditulis gelarnya. Berikutnya yang bawah ini adalah nama pembimbing industri. Jadi yang membimbing kalian di industri siapa, ini silahkan diisikan. Ini juga sama, nama lengkap dan gelar. Jadi jangan sampai ini cuma nama panggilan, karena ini juga akan ditulis di sertifikat PKL jika yang belum punya sertifikat. Tapi yang sudah punya juga sama, nanti memasukkan nama ini pimpinan, nama pembimbing, dan semua saja yang ada di sini harus diisi. Oke. Berikutnya tanggal ini. Oke. Tanggal PKL ini silahkan disesuaikan. Jadi dulu kayaknya 25 awal ya, 25 Juni ya, berakhir kemarin misalkan tanggal 21 November. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah total jam. Total jam PKL itu ditulis berdasarkan jurnal kalian, itu di total berapa jam keseluruhannya. Misalkan dalam satu hari 8 jam ya, berarti ditambahkan besoknya misalkan cuma 7 jam, berarti 8 tambah 7 dan seterusnya. Misalkan total ketemunya itu sekitar 700 jam misalkan, kita tulis 700 jam, tapi ini betul-betul dihitung ya anak-anakku, jangan sampai dikira-kira. Oke, lanjut. Ini guru pembimbing kalian siapa, misalkan ini yang saya bimbing Pak Rudi ya. Nah, silakan klik seperti ini, pilih, terus lalu kita masukkan upload foto ya, jurnal PKL atau yang sudah punya sertifikat dari industri. Nah, ini kita upload di sini. Nah, ini sudah masuk. Jadi di sini harus lengkap ya. Jadi anak-anakku, ini nilai sudah lengkap, ada tanda tangan dan stempelnya dari industri Dubika ya. Ada pembimbing, tanda tangan pembimbing sana, total jam dan sebagainya. Ini data harus lengkap. Ini nilainya harus disesuaikan dengan yang ada di tampilan ini. Jadi jangan sampai kalian istilahnya mengada-ngada, karena itu yang khusus belum punya sertifikat dari industri akan dicetak langsung ya. Kita panitia hanya memverifikasi ya. Oke, lanjut saja. Terus ini aspek keterampilan. Kalau di TKJ ada pemrograman, ini kita pilih misalkan baik sekali. Nah, maka nilainya akan muncul seperti ini. Kita langsung saja isikan sesuai yang tadi, sesuai yang diupload tadi, berapa apa ya. Silahkan tinggal pilih saja, nilai langsung otomatis muncul sendiri ya. Jadi nilainya itu, nilai angka ini muncul sendiri. Oke. Untuk silang ini berarti jika ternyata kompetensi tersebut tidak diujikan, tidak diberikan, misalkan teknologi one ini ternyata di industri tidak ada, maka silahkan itu dihapus atau dihilangkan. Oke. Untuk jurusan lain, jurusan selain TKJ menyesuaikan ya, nanti ada kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Kalau belum ada, nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Oke, ini lanjut. Nah,
misalkan ini praktek ke KWU ini yang terakhir, biasanya semua ada KWU nya ya. Nah misalkan ini di bawah ini, jadi misalkan ini apa ya, membubut misalkan, silahkan ditambahkan di sini. Nah apa, tambah lagi, misalkan ada lagi nilainya berapa gitu kan, misalkan ini jika ada keterampilan tambahan, TKJ membubut misalkan, nah gitu kan. Terus misalkan ada lagi, silahkan bisa ditambahkan lagi di bawahnya, printer misalkan gitu. Nah seperti ini. Oke, seperti ini untuk keterampilan ini nggak apa-apa, artinya saya masih uji coba contoh saja sebagai tutorial. Tapi kalau kalian semua mengisinya harus betul-betul deskriptif, artinya kalau membubut itu misalkan kamu tulis misalkan ini kalau jurusan mesin sudah ada ya, misalkan kalau jurusan TKJ diajari bubut ya silahkan ditulis. Nah untuk yang lain menyesuaikan. Oke, ini sudah faktor keterampilan sudah. Ini printer misalkan, ini sebenarnya misalkan perbaikan printer gitu ya. Nah ini depan, huruf depan pastikan besar ya, karena nanti langsung dicetak di sertifikat. Jadi huruf depan paling depan sendiri harus besar. Misalkan ini kayaknya nggak relevan dengan jurusan TKJ kalau membubut itu, misalkan menyambung fiber optik, misalkan menyambung fiber optik. Selanjutnya ini adalah aspek sikap. Ini aspek sikap ini atau karakter, semua jurusan sama ya, semua paket keahlian atau program keahlian sama. Jadi ada disiplin, tinggal pilih saja, tidak ada angkanya ya. Kalau ini silahkan baik, kalau diisi baik-baik sekali silahkan baik ya, diisi baik gitu kan, kerjasama misalkan baik, ini inisiatif misalkan baik sekali, kerajinan misalkan baik. Jangan sampai kalian salah ngisi ya. Kalau misalkan di yang upload jurnal kalian itu tadi misalkan tanggung jawab tentang apa, sikap perilaku, ternyata sama industrinya dinilai cukup ya, silahkan dikasih cukup gitu. Intinya harus sama persis dengan yang di upload. Oke, kalau sudah seperti ini kirim ajuan cetak sertifikat. Nah ini termasuk yang sudah punya sertifikat, ini tetap diklik ya, karena ini untuk menyimpan, sebenarnya menyimpan form ini, klik simpan. Oke, nah klik simpan ini berlaku hanya satu kali les saja, artinya saat anak-anakku nanti klik ini maka langsung akan terdisable semua seperti yang tadi ya, kehadirannya. Nah oke, kita simpan. Oh ada yang belum terisi ya. Nah ini belum terisi ini. Oke, kalau belum terisi, ada yang belum terisi maka ada notifikasi belum terisi. Oke, kirim, maka tertuliskan ajuan sedang menunggu persetujuan panitia. Nah ini sudah tersimpan, ini tidak bisa diedit lagi ya, ini sudah sesuai. Kalau ada kesalahan berarti harus menghubungi panitia. Nah, oke. Nah sebenarnya ini ada batal ajuan. Nah, batal ajuan ini saya berharap ya, kami berharap tidak diklik, karena jika kamu klik batal ajuan kemungkinan kalian mengubah ini tidak akan berubah. Jadi sementara ini batal ajuan ini
tidak bisa terkonfirmasi ya. Artinya saat sampean klik batal itu nanti malah jadi trouble gitu. Oke, abaikan saja, ini masih menunggu proses verifikasi ya, verifikasi dan validasi oleh panitia. Oke, ini seperti ini. Coba sekarang saya validasi dulu ya. Jadi kalian nanti kalau sudah mengisi semua ini, silahkan jangan lupa jurnal PKL kalian harus ditandatangani pembimbing sekolah ya. Setelah ditandatangani pembimbing sekolah, mungkin oleh pembimbing sekolah disuruh menyetor ke sekretariat PKL yang gedungnya berada di gedung kampus 2 di sekretariat BKK juga. Oke, silahkan nanti jurnal dikumpulkan, lalu tim panitia akan mengecek apakah sudah mengajukan atau belum. Kalau sudah, berarti akan dicek, dan statusnya kalau nanti dicetak maka akan berubah menjadi dicetak gitu. Oke. Nah, ini kalau sudah dicetak maka sertifikat sudah dicetak, data terkunci permanen. Artinya ini data sudah tidak bisa dirubah lagi. Dan kalian kalau mau merubah, jika masih ada kesalahan, berarti menghubungi panitia. Tapi kita nggak berharap ada kesalahan data, karena itu satu data yang salah, satu siswa data salah saja itu juga cukup merepotkan bagi panitia gitu. Jadi tolong sekali lagi lebih hati-hati dalam pengisian, jangan sampai keliru. Begitu anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses kalian semuanya. PKL ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk kalian belajar bekerja, melatih diri siap kerja di industri, menerapkan ilmu yang didapat di sekolah jadi diterapkan di industri, sekaligus nanti kalau lulus misalkan industri tersebut membutuhkan tenaga kerja, kalian bisa diterima di industri tersebut atau industri yang lain, atau dapat sukses sesuai cita-cita kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.